Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita menundukkan kepala kita untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini, sehingga kita semuanya sebagai manusia di hari yang Idul Adha ini, hari yang penuh dengan berkah, karomah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ini, atau orang menyebutnya hari raya kurban 1441 Hijriah ini, membuat kita semuanya selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita akan mendapat kelebihan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita ketika kita mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada satu pun yang tidak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala kita dalam new normal COVID-19 ini, kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang bukan, yakni nanti setelah kita melaksanakan rangkaian salat Idul Adha, insyaallah kita akan kurban, menyembelih hewan kurban yang ada di masjid-masjid kita, di musala-musala kita, untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, maka Hatib akan menyampaikan sedikit ulasan tentang kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah-kisah mengenai anaknya Ismail alaihissalam, sehingga Hatib memberikan judul tema pada Idul Adha ini, yakni anak soleh jalan surga bagi kedua orang tuanya di tengah-tengah new COVID-19 ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya Masjid Nurul Iman Pekanbaru. Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Yang pertama adalah ketika kita menginginkan anak kita soleh, kita menginginkan anak kita solihah, maka tidak lepas dari kedua orang tuanya harus soleh terdahulu. Kenapa? Karena orang
tua adalah pijakan bagi anak-anaknya. Orang tua adalah suri tauladan yang paling utama bagi putra-putrinya, sehingga anak-anaknya bisa mencontoh kepada ayah bundanya, bagaimana ayah bundanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ayah bundanya melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ayah bundanya melaksanakan sunnah-sunnahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika ayah bundanya berkorban. Fa insyaallah hari ini di masjid kita yang tercinta ini akan dilaksanakan pemotongan hewan kurban. Anak-anak akan melihat, oh ayah kami, bunda kami rela mengkorbankan sebagian hartanya, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tertanamlah jiwa di dalam anak-anak itu, sehingga anak-anak mulai dari usia dini sudah mulai belajar, mendapatkan pelajaran yang berharga dari kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah hadir wal hadirat Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahana ayat 4 mengajarkan kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian tauladan yang baik dari diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mengkorbankan putra tersayangnya, yakni Ismail, yang sudah bertahun-tahun, 70 tahun dinanti-nantikan oleh kedua orang tuanya, maka Ibrahim bermusyawarah dengan istri tercintanya untuk melaksanakan, mengkorbankan anaknya, yakni Ismail yang dicintai. Bagaimana jawaban sang bunda? Bagaimana jawaban istri Nabi Ibrahim alaihissalam? Ternyata istrinya Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na kepada sang suami. Ini mencontohkan pada hadirin wal hadirat jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Bagaimana kedudukan seorang istri? Bagaimana kedudukan seorang suami? Maka seorang istri sudah memilih suami sebagai imamnya, sebagai pemimpinnya, maka contohlah kepada istrinya Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, mengikuti jejak suaminya. Satu visi dan misi hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak tidak bisa dari ayah saja, mendidik anak tidak bisa dari ibu saja, tetapi kedua-duanya harus satu jalan, satu visi dan misi, baru disampaikan kepada putra tersayangnya. Inilah aturan etika Islam yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Bagaimana Ibrahim menyampaikan kepada istrinya, bagaimana istrinya menjawab apa yang disampaikan oleh suaminya, dan bagaimana sang ayah dan bunda di dalam menyampaikan kepada Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pelajaran yang kita dapat ambil dari hikmah dari Ibrahim adalah harus sungguh-sungguh ingin mendapatkan anak yang soleh dan anak yang soleha. Maka Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran yang berharga kepada kita. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencucurkan air matanya selama 70 tahun dengan doa-doanya dalam Sofat ayat 100, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, karunialah kepadaku anak yang soleh. Ibrahim minta anak yang soleh, bukan minta harta yang melimpah, bukan minta rumah yang megah, bukan minta mercy yang mewah, tapi Ibrahim meminta anak yang soleh. Di ayat yang lain, surah Ibrahim ayat 40 dijelaskan, Rabbi ja'alni muqimas sholiha wa minadz dzurriyyati rabbana taqabbal du'ana. Tuhanku, jadikanlah orang-orang yang menegakkan sholat juga keturunanku. Ya Tuhan, kabulkanlah doaku. Sholat inilah
Buat diri kita menjadi baik. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat inilah yang membuat hati kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita semuanya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia, hablum minallah wa hablum minannas, bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hubungan kita kepada manusia, jamaah semuanya di dalam masjid. Maka bawalah anak-anak ke masjid, ramaikanlah masjid, tidak hanya waktu sholat Idul Adha, tetapi sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau ingin mendapatkan anak yang soleh, anak yang soleha, itulah aset yang paling berharga untuk menjadikan kita menuju ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, yakni surga di depan mata kita. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 3 tips untuk menciptakan anak yang soleh dan anak yang solehah. Yang pertama adalah mencari rezeki yang halal buat keluarga. Harus mencari rezeki yang halal. Kenapa? Karena kalau tidak halal, maka membuat kita masuk ke dalam api neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi, la yadkhulul jannah lahmun banatun minasakti nar aulabih, tidak akan masuk surga daging tumbuh dari harta haram, karena neraka itu pantas untuknya. Jadi kalau kita mencari korupsi, no uang tidak jelas, no uang subhat, karena akan mempengaruhi kita untuk menciptakan anak yang soleh dan soleha. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Yang kedua adalah memberikan kasih sayang kepada anak, tetapi tidak memanjakan. Ini yang sangat penting, hadirin hadirat. Terkadang kita saking sayangnya kepada anak, kita tidak bisa mendidik anak, tapi kita memanjakan apa yang diminta oleh anak. Kita selalu memberikan yang terbaik, tetapi kita lupa bahwa tidak semua yang anak minta bisa kita kasihkan. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Tamr mengajarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alaikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah diri ini dan keluarga, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang ketiga adalah terus belajar menjadi orang tua yang saleh dan cakap. Jadi orang tua itu harus pintar di zaman era milenial ini, di zaman era digital ini. Semuanya anak setelah lahir pun dia suka bermain handphone, bermain gadget. Bagaimana gadget itu yang ada pada diri anak-anak itu bisa menjadikan maslahah bagi dirinya, menjadikan surga bagi dirinya menuju ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena anak ini adalah aset kita untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alim, aqallu qali hada wastaghfir, innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'im wal awas innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma izza islam wal muslimin. Rabbi habli minas sholihin
ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا والعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم وذكر الله أكبر. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.